Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Amalina Nur Hasan dengan NIM 121190289 dari kelas TI 4406. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pengerjaan dari soal linear programming dengan metode Big M dan dua fasa untuk kasus Design of Radiation Therapy Problem. Adapun tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian operasional. Dan ini merupakan study case dari Design of Radiation Therapy. Itu Mary baru saja didiagnosa mengidap kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, dia memiliki tumor ganas yang besar di area kandung kemihnya. Dan Mary akan menerima perawatan medis paling canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radia ekstensif. Jadi, tujuan dari soal ini adalah untuk memilih kombinasi sinar yang akan digunakan dan intensitas masing-masing untuk menghasilkan distribusi dosis yang terbaik. Setelah desain perawatan telah dikembangkan, itu kan diberikan dalam banyak angsuran dan tersebar selama beberapa minggu. Adapun data dari pendesainan terapi radiasi Mary, yaitu ada multi anatomi, sinar 1 itu 0,4, sinar 2 itu 0,5. Tujuannya adalah meminimasi, lalu critical tissue 0,3, sinar 2 0,1, dan kurang dari sama dengan 7. Tumor region 0,5 dan 0,5 sama dengan 6, center of tumor 0,6 dan 0,4, lebih besar sama dengan 6. Data dari tabel tersebut kita bisa memformulasikan dengan program linear, yaitu X1 merupakan dosis yang akan masuk kepada sinar 1 dalam kilorats, X2 merupakan dosis yang akan masuk kepada sinar 2 dalam kilorats. Dan ini merupakan bentuk umum dari model tersebut, yaitu meminimasi Z 0,4 X1 tambah 0,5 X2 dengan pembatas 0,3 X1 tambah 0,1 X2 kurang lebih sama dengan 7, 0,5 X1 tambah 0,5 X2 sama dengan 6, dan pembatas ketiga itu 0,6 X1 tambah 0,4 X2 lebih besar sama dengan 6. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk umum menjadi bentuk standar. Oleh karena itu, pertama kita perlu mengubah dulu fungsi pembatasnya ke dalam bentuk persamaan. Untuk fungsi pembatas yang pertama adalah kurang lebih sama dengan 7, maka kita perlu menambahkan variabel slack, yaitu X3. Pembatas 2, tapi karena pembatas 2 sudah dalam bentuk persamaan, maka tidak ditambahkan variabel slack. Lalu pembatas 3, karena di ruas kanannya adalah lebih besar sama dengan 6, maka variabel slack-nya adalah negatif. Lalu variabel slack dimasukkan kepada fungsi tujuan dengan koefisien 0. Karena tadi di pembatas 2 belum ada variabel slack-nya, maka kita ubah lagi menjadi bentuk kanonik. Pada bentuk kanonik ini, kita menambahkan variabel artifisial, yaitu variabel semu pada pembatas 2 dan pembatas 3 dikarenakan min X4 itu negatif. Lalu variabel ini dimasukkan juga kepada fungsi tujuan. X3 dan X4 0, tapi X5 dan X6 M. Karena tujuannya adalah meminimasi, maka M di sini adalah positif. Tetapi jika sebaliknya yaitu memaksimasi,
maka M ditulis negatif. M itu sendiri disimbolkan adalah sebagai bentuk dari angka yang sangat besar nilainya. Lalu dari data tadi kita masukkan kepada tabel iterasi 1. Di sini pada bagian ini kita isi dengan variabel fungsi tujuan, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6. Lalu pada bagian ini kita isi koefisien fungsi tujuan, yaitu 0,4, 0,5, 0, M. Lalu pada bagian ini kita isi dengan koefisien dari variabel fungsi pembatas. Itu pada pembatas 1, 0,3, 0,1, 1, 0, 0, 0. Pembatas 2, 0,5, 0,5, 0, 0, 1, 0. Dan pembatas 3 yaitu 0,6, 0,4, 0, min 1, 0, 1. Lalu pada bagian ini kita masukkan variabel mana yang masuk kepada basis, yaitu ada X3, X5, dan X6. Kenapa X4 tidak masuk kepada variabel basis? Dikarenakan X4 memiliki koefisien negatif 1. Lalu jangan lupa juga kita isikan koefisien dari variabel basis, yaitu untuk X3 ada 0, untuk X5 ada M, dan X6 M. Lalu pada sisi ini, yaitu konstan, kita isikan 7, 6, 6. Lalu setelah mengisi data-data tadi kepada tabel, maka kita hitung C-bar-nya, yaitu dengan cara 0,4 dikurang total M, total perhitungan CB, dan koefisien fungsi pembatas, yaitu 0,4 dikurang M dikali 0,5 tambah M dikali 0,6. Maka hasilnya adalah 0,4 min 1,1 M. Pada variabel X2 juga sama, yaitu 0,5 dikurang M dikali 0,5 tambah M dikali 0,4, maka menjadi 0,5 min 1 kurang 0,9 M. Begitu juga pada variabel X3, X4, X5, dan X6. Lalu kita hitung Z-nya, yaitu total dari perkalian CB dengan konstan. Dan didapatkan 12 M. Nah, dapat dilihat bahwa di sini belum optimal karena masih memiliki nilai negatif. Oleh karena itu, kita cari nilai yang terbesar, yaitu pada X1, itu 0,4 min 1,1 M. Nah, untuk menentukan baris kuncinya, kita perlu menghitung rasio. Rasio itu adalah 7 dibagi 0,3, lalu 6 dibagi 0,5, dan 6 dibagi 0,6. Nah, kita lihat yang paling terkecil, yaitu 6 dibagi 0,6. Sehingga yang menjadi baris kunci adalah 0,6. Dan X1 menjadi entry variable dan X6 menjadi leaving variable. Oleh karena itu perlu dilakukannya perhitungan OBE yang pada dimana pada baris kunci harus bernilai 1 dan selain baris kunci yaitu ini harus bernilai 0. Sehingga pada iterasi kedua
didapatkan koefisien fungsi pembatas yaitu 0, min 0,1, 1, 0,50, min 0,5. Lalu pembatas kedua itu 0, 0,17, itu 0, lalu 0,83, 1, min 0,83, min 1, 0,67, 0, min 1,67, 0, 1,67. Pada konstan juga diubah, tadi menggunakan OBE itu menjadi 4, 1, dan 10. Pada variabel basis, karena tadi X1 merupakan entry variabel, maka jangan lupa isi juga koefisien dari X1 yaitu menjadi 0,4. Lalu setelah itu kita menghitung baris C-bar. Itu dengan cara 0,4 dikurang CB dikali koefisien fungsi pembatas kolom 1. Yaitu 0,4 dikurang 0 kali 0, M kali 0, 0,4 kali 1, sehingga hasilnya 0. Lalu pada X2 itu 0,5 dikurang 0 kali min 0,1, M dikali 0,17, 0,4 dikali 0,67. Maka didapatkan 0,232 min 0,17 M. Dan selanjutnya sama pada X3, X4, X5, X6. Setelah menghitung baris C-bar, kita lihat apakah masih ada yang belum optimal, yaitu 0,668 dikurang 0,83 M. Dikarenakan yang terbesar dan masih negatif. Lalu kita cari baris kuncinya, yaitu dengan cara menghitung rasio, yaitu 4 dibagi 0,5, 1 dibagi 0,83, dan 10 dibagi min 1,67. Maka yang paling terkecil adalah pada baris kedua. Pada baris ketiga tidak disebutkan nilainya dikarenakan negatif. Nah, oleh karena itu pada 0,83 itu menjadi baris kunci. Nah, pada Z juga yaitu perhitungan dari CB tambah konstan. Itu menjadi 4 tambah M. Lalu selanjutnya pada iterasi ketiga, kita melakukan perhitungan OBE juga, dan dilihat dan sama juga seperti iterasi sebelumnya, bahwa pada baris kunci harus memiliki nilai 1 dan selain baris kunci harus memiliki nilai 0. Sehingga didapatkan koefisien fungsi pembatas sebagai berikut, yaitu pada pembatas 1, 0, min 0,2, 1, 0, min 0,6, 0. Pembatas kedua, 0, 0,2, 0, 1, 1,2, min 1. Pembatas 3, 1, 1, 0, 0, 2, 0. Pada konstan juga menjadi berubah, yaitu menjadi 3,4, 1,2, dan 12. Lalu pada variabel basis, yang mana X4 menjadi entry variable dan X5 menjadi living variable. Lalu kita masukkan juga koefisien dari basis, yaitu
koefisien X3 adalah 0, X4 adalah 0, dan X1 adalah 0,4. Lalu kita menghitung baris cebarnya, yaitu 0,4 dikurang 0 dikali 0, 0 dikali 0, 0,4 dikali 1, sehingga didapatkan hasilnya 0. Lalu pada X2 yaitu 0,5 dikurang 0 kali min 0,2, lalu 0 dikali 0,2, lalu 0,4 kali 1, maka didapatkan 0,1. Dan begitu juga pada variabel X3, X4, X5, X6, maka didapatkan hasil perhitungan cebar yaitu X1 0, X2 0,1, X3 0, X4 0, X5 M min 0,8, dan X6 M. Nah, karena sudah tidak ada yang negatif, maka pada iterasi ketiga sudah optimal. Maka dapat disimpulkan X1 itu sama dengan 12, X2 itu 0 dikarenakan tidak ada pada variabel basis dan tidak ada nilainya, dan Z sama dengan 4,8. Sehingga dosis yang masuk kepada sinar 1 adalah 12 kilorad dan dosis yang masuk pada sinar 2 adalah 0 kilorad. Sehingga dosis yang diserap oleh healthy anatomy adalah 4,8 kilorads. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.